ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Bye-bye. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih. Dadah. Zakaria 12 ayat 10b. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Terima kasih. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Dadah. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih. Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada Dia telah mereka tikam. Good job teman-teman. Teman-teman juga bisa loh. Dadah. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Sudah siap memuji Tuhan? Tentu sudah siap. Ya, Kak Teddy, kita udah siap ya. Oke, yuk bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau naikkan satu pujian. Ingatlah selalu, mau makan, mau tidur, apa dulu? Berdoa dulu. Oke, yuk kita naikkan satu pujian. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik selalu ingat ya, apapun yang akan adik-adik kerjakan, ingat berdoa dulu ya. Pagi hari ini juga kita mau naikkan satu pujian bahwa kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan kita renungkan siang dan malam. Lebih dari itu juga kita harus apa Kak Teddy? Melakukan firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai nanti adik-adik besar ya. Kita naikkan satu pujian, firman-Mu yang hidup.
Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah Kau biarkan diriku ragukan setiap firman-Mu, sampai ku besar nanti. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengarlah sahabatku, ku ingin bercerita tentang firman yang hidup. Firman Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah Kau biarkan diriku ragukan setiap firman-Mu, sampai ku besar nanti. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah Kau biarkan diriku ragukan setiap firman-Mu, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Biarlah setiap adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengingat benaran firman itu sampai nanti adik-adik besar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau supaya Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, menjadikan kita anak-anak yang taat, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Aku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku. Kudus yang manis, tolong aku menurut
Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan aku Vincent pada pagi hari ini di ibadah Victory Kids, Madya dan Tunas. Nah, pengajaran kita pada pagi hari ini judulnya adalah Yesus sebagai sumber air hidup. Bahannya diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-42. Itu satu perikop. Nah, bahannya itu sangat banyak. Tadi kalau teman-teman ingat ada di ayat 1 sampai 42. Jadi sebenarnya bahannya cukup padat, cukup kompleks. Namun pada pagi hari ini aku akan mencoba untuk sesimpel mungkin, sesederhana mungkin merangkumnya, supaya teman-teman semua yang terpenting bisa mendapat poin-poin daripada pengajarannya pada pagi hari ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang fit, tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami pun masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh belajar firman Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar bahwa banyak orang luar sana yang mau beribadah tapi nggak bisa karena terhalang oleh banyak hal. Dan kami bisa beribadah pada pagi hari ini meskipun secara online. Kami sungguh bersyukur. Berikan kepada kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau terus belajar dan diajar mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya yang dalam tangan-Mu. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, satu hal lagi sebelumnya aku meminta maaf buat teman-teman semua, karena seperti yang tadi sudah aku bahas bahwa pengajarannya sebenarnya cukup padat, cukup banyak. Karena itu aku harus pakai laptop untuk merangkum sendiri catatan-catatanku supaya nggak lupa nanti poin-poinnya. Tapi karena area di sini di tempatku ini terbatas, aku harus pakai laptop, jadinya aku pun harus duduk. Jadi rekamannya nanti seperti kalian ngelihat aku tuh, kan ini aja nabrak-nabrak, seperti ngelihat aku youtuber gamer gitu ya, dengan berbagai alat-alat yang ada ini. Semoga tidak mengganggu fokus teman-teman semua. Semoga tidak mengganggu esensi daripada pengajaran kita pada pagi hari ini. Nanti biar teman-teman dari media pun yang membantu untuk menampilkan ayat atau gambar atau apapun, yang tujuannya supaya teman-teman semua bisa semakin mudah dalam mempelajari pengajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita langsung mulai aja. Poin pertama yaitu Yesus pergi dari Yudea menuju ke Galilea. Yohanes 4 ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan yang membaptis adalah murid-muridnya, ia pun, siapa? Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi poin pertama adalah ketika Yesus sudah selesai dari Yudea, dia mau kembali ke Galilea. Tapi untuk kembali ke Galilea, ia harus melewati suatu daerah yang namanya Samaria. Nah, ketika ia melintasi daerah Samaria tersebut, ia tiba di suatu kota yang namanya Sikhar. Nah, di situ dia kecapean, di situ dia kelelahan. Akhirnya ia duduk di pinggir sebuah sumur. Di situ disebutnya sumur Yakub. Kita lanjut ke poin kedua. Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Yohanes 4 ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, di ayat 9 ini ada sebuah catatan, yaitu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di poin kedua ini, ketika Yesus capek tadi duduk di pinggir sebuah sumur, murid-muridnya pun pergi ke kota untuk membeli makanan. Kenapa? Karena capek, lapar, haus gitu ya. Mereka butuh mengisi energinya lagi. Dan ketika Yesus duduk di pinggir sebuah sumur tersebut, sumur Yakub tersebut, datanglah seorang perempuan. Orang perempuan Samaria, orang dia ada ya di daerah Samaria. Perempuan Samaria itu datang tujuannya adalah untuk menimba air. Nah, ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus bilang, berilah aku minum. Seketika itu juga perempuan itu heran, perempuan itu bingung. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang telah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena orang Samaria adalah orang-orang Yahudi yang menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Bahkan orang Samaria pun tidak beribadah di bait suci di Yerusalem, melainkan mereka mendirikan tempat ibadahnya sendiri di Samaria dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya adalah orang Yahudi tidak mau bergaul, tidak mau berhubungan, tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang Samaria karena dianggap bahwa orang Samaria itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan Allah Israel. Nah, di sini si perempuan tuh bingung kenapa? Karena Yesus yang merupakan orang Yahudi ngobrol dan bahkan meminta air ke orang Samaria. Gitu. Kita lanjut ke poin 3. Nah, poin 3 ini aku sebut tahap pertama atau phase 1 daripada komunikasi atau perbicaraan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Yohanes 4 ayat yang 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumurnya amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, rupa-rupanya si perempuan ini nggak tahu siapa itu Yesus. Dia tuh nggak tahu, nggak pernah dengar, mungkin nggak pernah lihat sebelumnya Yesus itu siapa. Nah, terus kok perempuan tuh katanya nggak tahu, nggak kenal Yesus itu siapa, tapi kok manggilnya Tuhan. Di ayat 11 kan dikatakan Tuhan di situ. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Tuhan di ayat 11 tersebut dalam bahasa aslinya bukanlah Tuhan, melainkan Tuan atau kurios. Jadi ayat 11 itu kalau aku boleh ulang gitu ya, kalimatnya yang sebenarnya adalah kata perempuan itu kepadanya, Tuan atau Sir, engkau tidak punya timba dan sumurnya amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi sampai tahap pertama ini kita tahu bahwa si perempuan ini benar-benar gak tahu siapa itu Yesus. Bahkan gak ngerti apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang 10 tadi. Perempuan ini benar-benar blas gak ngerti apa tujuan Yesus, siapa itu Yesus, apa maunya Yesus tuh gak tahu. Benar-benar gak ngerti sekali. Boro-boro tentang air hidup. Kan dikatakan di ayat 10 tadi, memberikan kepadamu air hidup. Tentang kasih karunia Allah dan bla 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 bla, itu perempuan tuh benar-benar gak ngerti sama sekali. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yang 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air itu apa? Air yang di sumur itu ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Sekali lagi, ini bukan Tuhan ya, ini Tuan. Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi pada tahap kedua ini pun masih belum tahu. Si perempuan ini masih belum tahu Yesus itu siapa. Dan ketika Yesus bilang tadi di ayat 13 dan 14 tentang air hidup, perempuan ini gak ngerti sama sekali apa itu air hidup. Dia masih mengira atau menganggap air hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah air yang
seperti pada umumnya kita minum gitu. Dan ketika yang mendengar bahwa Yesus bilang ada sebuah air hidup yang ketika diminum gak akan bikin kita haus lagi, perempuan itu menjadi terkagum mungkinnya dan bertanya-tanya dan pengen tentang air itu lagi. Supaya apa ya, dia minum gak akan haus-haus lagi gitu ya. Tapi bukan itulah yang dimaksud oleh Yesus tentang air hidup. Bahkan mungkin sampai di titik ini pun kita masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan air hidup oleh Yesus itu. Oleh karena itu mari kita pelajari apa itu yang dimaksud dengan air hidup. Nah, pembahasan tentang air hidup dibahas secara detail di Yohanes 7. Kita buka Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak-puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, yang dimaksud dengan air hidup yang adalah sebuah karunia atau keselamatan atau anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kepada manusia, kepada anak-anaknya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Di Yohanes 7 ini dijelaskan bahwa ketika kita meminum air hidup dan menerima air hidup tersebut, maka kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus sendiri hanya akan diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia apa? Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, karunia atau anugerah agar kita bisa percaya kepada Yesus tersebut, itulah yang disebut dengan air hidup. Atau gampangnya disebut dengan karunia keselamatan. Roh Kudus yang ketika diberikan kepada kita akan bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan iman, dan bukan hanya iman saja, melainkan perbuatan-perbuatan baik, pertobatan dan lain sebagainya. Ia akan berperan secara aktif di dalam hidup kita, di dalam diri kita secara terus-menerus supaya kita menghasilkan buah roh. Buah rohnya itu apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut oleh Yesus tadi yang akan menjadi mata air di dalam diri kita dan terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah paham, kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan air hidup tersebut. Jadi gampangnya air hidup adalah kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita menerima kasih karunia keselamatan tersebut, di dalam diri kita, Roh Kudus akan bekerja untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang dalam hal ini disebut sebagai tadi mata air yang mengalir secara terus-menerus. Nah, sampai tahap kedua ini perempuan itu pun masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan air hidup itu. Dia masih mengira air hidup itu adalah ya air seperti pada umumnya, air yang diminum gitu loh. Aqua atau Amidis dan lain sebagainya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga dari perbincangan antara perempuan Samaria dan Yesus. Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Tuhan di sini tadi di ayat 19 masih bukan Tuhan Lord ya. Ini masih Sir atau Kurios atau Tuan. Nah, ayat 20 kita lanjutkan dulu. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Sampai ke tahap ketiga ini, perempuan itu mulai sadar bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus bukan manusia biasa. Makanya di sini
perempuan tersebut menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena di sini Yesus sudah mulai menunjukkan keilahiannya, kealahannya. Salah satunya itu apa? Kemahatauannya. Tentang apa ya? Tentang itu skandal antara perempuan tersebut dengan para lelaki-lelaki lainnya itulah. Nah, jadi sampai titik ini si perempuan itu sadar bahwa Yesus bukan seorang biasa dan menganggap bahwa Yesus adalah seorang nabi. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu Yesus menyatakan diri kepada perempuan tersebut. Tadi kan kita ingat bahwa si perempuan itu masih menganggap Yesus adalah seorang nabi. Lanjut, Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, jadi di poin yang ke-6 ini, Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan tersebut bahwa dirinya adalah sang Mesias atau sang juru selamat. Nah, secara tidak langsung Yesus pun dalam tanda kutip menginjili perempuan Samaria itu. Nah, inilah justru yang menjadi sebuah hal yang menarik, bahwa kalau terkadang gitu ya, kita diinjili atau menerima Injil daripada pengkhotbah atau daripada evangelis atau daripada penginjil. Tapi si perempuan ini mendapatkan Injil langsung daripada Yesus. Yesus yang menyatakan dirinya dengan jelas, dengan terang-terangan kepada perempuan tersebut bahwa akulah sang Mesias. Nah, di sini menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita gitu ya, bahwa Yesus saja menginjili, masa kita tidak menginjili? Nah, Injil itu apa sih? Injil itu adalah ya berita baik atau kabar sukacita yang isinya adalah begitu besarnya kasih Yesus kepada kita, kasih Allah kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk menjadi sama seperti manusia, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kamu dan hidup saya. Bukan hanya itu saja, Dia mati, pada hari ketiga Dia bangkit mengalahkan maut, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah Injil yang luar biasa yang sudah kita terima. Injil yang menyelamatkan hidup kita, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita pun harus mulai membagikan Injil tersebut kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah respon yang baik. Poin ke-7 ya, mau kita pelajari. Perempuan itu pun mulai memberitakan Injil ketika dia sudah menerima Injil tersebut. Yohanes 4 ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, perempuan ini aja ketika dia sudah menerima Injil, dia membagikan Injil itu kepada orang lain. Masa kita tidak pernah memberitakan Injil kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, Injil tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus? Pernah tidak? Pikirkan baik-baik. Nah, inilah
perintah untuk menginjili. Poin ke-8. Yohanes 4 ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Nah, inilah perintah Yesus untuk kita apa? Menginjili orang-orang di sekitar kita, orang-orang di luar sana. Ketika kita menginjili, kita akan menuai mengajak mereka untuk mengenal Yesus dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pun nantinya akan percaya dan mengenal Yesus. Nah, ini menjadi poin penting lagi buat kita untuk mari kita menginjili. Bukan hanya sekedar kita menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun harus membagikan Injil tersebut kepada orang-orang. Bukan kita telan sendiri aja gitu. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, jadi ketika Injil itu dibagikan, maka pertobatan pun muncul. Banyak akhirnya orang-orang Samaria itu yang percaya kepada Yesus. Nah, dalam suatu perikop ini tadi cukup banyak ayatnya. Poin penting yang mau kita pelajari pada pagi hari ini tadi, ingat bahwa tentang air hidup itu adalah keselamatan, anugerah yang telah diberikan kepada kita, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang telah menerima keselamatan tersebut, dan Roh Kudus dicurahkan di dalam diri kita yang akan terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dalam diri kita sehingga kita mampu untuk menghasilkan buah-buah roh. Seperti air yang mengalir, menjadi mata air dalam hidup kita yang mengalir terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian poin penting yang kedua adalah ketika kita sudah menerima Injil tersebut, ya sudah menjadi tugas kita untuk membagikan juga. Jangan kita pegang sendiri, jangan kita kekep sendiri gitu. Tapi bagikan kepada orang lain supaya banyak orang lain di luar sana pun yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, aku kira pengajarannya cukup sampai di sini. Nanti untuk ayat hafalannya kita pakai di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biarlah ini menjadi pengingat kepada kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dari dalam hati kita akan mengalir terus menerus aliran-aliran air hidup. Oke, sampai di sini aja pengajaran kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengerti, teman-teman semua bisa paham poin-poin pentingnya. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang merasa aneh dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan kepada saya ataupun kepada guru-guru sekolah minggu lainnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.